Gubernur, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Ketua DPRD ya, juga seniman, kemudian pernah menjadi buayawan, dan sekarang sudah jadi budayawan. Tepuk tangan ya. Saya kalau dengar cerita buayawannya Pak Ketua DPRD, ilmu saya tidak nyampe ke sana, Pak. Dan saya lihat Bapak adalah sosok yang sangat setia pada istrinya, apalagi di hadapannya. Saya ucapkan terima kasih Pak Wakil Gubernur atas kehadirannya. Ada Pak Is yang dari tadi cerita tentang dulu saya pernah banyak bantu ke Rumentang Siang waktu saya menjadi Ketua Badan Anggaran. Gak usah disebut nilainya berapa dan gak usah disebut dikasih sama siapa. Biarkan itu menjadi cerita masa lalu saja, Pak. Pak Wono, saya ucapkan terima kasih. Tadi saya udah ngomong, wong Indramayu itu banyak loh di Bandung. Nanti Pak Wono ini di sini bisa gelaran sandiwara. Dan di antara kabupaten yang seni tradisinya masih hidup, siklus ekonomi dan ekosistem berkeseniannya masih berjalan, dan itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Saya lihat ada di 4 kabupaten, 1 Indramayu, 2 Majalengka, 3 Cirebon, 4 Subang yang masih hajatan panggil sandiwara. Jadi kalau hajatan panggil sandiwara itu sudah orang kaya. Pak Ono nanti kalau saya nikah panggilin sandiwara. Pak Sekda dan seluruh jajaran, saya ini anak yang lahiran tahun 71. Saya ingat betul pembelajaran terpenting dalam hidup itu adalah di mendengar dan membaca, mendengar dan melihat. Kita ini beruntung, mereka yang lahir tahun 65, 70, karena tradisi mendengar itu kuat. Salah satu yang kita dengar dalam setiap waktu adalah radio. TV saya tidak kebeli, harus nonton ke tetangga, satu kampung cuma 1. Mungkin kalau Bapak di sini semua di rumahnya sudah ada TV. Radio itu adalah 2 ban, saya ingat aja. Pakai baterainya ABC sama Efredi. Canmot FC di poin. Kemudian kalau signalnya jelek, lep-lepan, antenanya ditarik dikasih kabel. Saya ingat betul. Radio 2 ban ini kegemaran bapak saya, karena bapak saya menghabiskan waktu ya, banyak sakit. Jadi sering ngajarin saya dengar radio. Dan saya ingat betul, di antara radio kegemaran bapak saya yang itu sangat mempengaruhi otak saya, otak kiri saya adalah RRI Bandung. Di RRI Bandung itu ada siaran favorit kalau menjelang maghrib. Namanya siaran angkatan bersenjata. Pemimpin siarannya Eyang Panembahan. Nama grup musiknya Kuntu Mekar. Saya tuh tiap maghrib tuh dengerin itu. Dalam malam minggu, bapak saya suka nyetel wayang. Disiarkan di Gedung Rumentang Siang sama Gedung YPK. Disiarkan oleh RRI, dalangnya tuh muter, tiap kabupaten ada. Zaman itu kalau dalang cecep jarang mau kayaknya, atau nggak pernah dipanggil siaran, atau memang saya tapi tidak dengar. Tapi kalau dalang-dalang kabupaten, dalang Tarmo, dalang ini keliling itu main di sini. Dan kekuatan mendengar itu sangat kuat. Termasuk saya terbiasa mendengarkan berita. Saya ingat betul gayanya. Radio Republik Indonesia dengan warta berita dibacakan oleh Sigit Kamsena.
Atau ada sandiwara yang bahasa Indonesia, butir-butir pasir di laut. Ketemu tangan udahlah, angkatan 20 hari. Dan ternyata itu mampu membentuk karakter pikiran yang kuat. Justru saya sedih, generasi sekarang setingkat ini yang itu gak punya itu. Semuanya serba digital, semuanya serba elektrikal. Jujur, tidak membentuk karakter. Sampai pendidikan di negara-negara maju hari ini sudah mulai meninggalkan pendidikan digital, kembali ke pendidikan manual. Saya ngomong dengan teman saya yang dia di Amerika, kuliah S3, dia bercerita bagaimana anak-anak di sana, bahkan di perguruan tinggi, kembali menggunakan kapur tulis untuk mengajar disesiapkan. Tujuannya untuk apa? Kembali ke buku. Kenapa? Karena layar digital tidak bisa menyimpan memori yang kuat dalam pikiran orang yang membacanya, apalagi anak. Untuk itu ya lahiran tahun 70-an bersyukurlah lahir tahun 70. Nah, berikutnya bagaimana? Ini kepala Bapeda pengalaman dari kepala pariwisata. Ternyata karyanya selain tingkat wisatawan yang naik drastis, padahal studi tur dilarang, tapi hari ini sudah mulai mantap spirit Jawa Barat. Saya meyakini bahwa kita tidak mungkin secara terus-terusan mengembangkan dunia pariwisataan hanya menjual perangkat modernis. Saya yakin bahwa kalau terus-terusan wisatawan itu hanya membuat kolam apa itu? Yang terbang waterboom. Tetapi kalau pariwisata itu dimulai dari mana? Saya selalu dari dulu itu ngomong, dimulai dari pembangunan identitas diri. Kenapa orang datang ke satu tempat ingin ada cerita? Kenapa datang ke situ? Ingin menikmati makanannya yang khas, ingin menikmati keseniannya yang khas, ingin menikmati bangunan-bangunan yang khas, ingin menikmati jalannya yang khas. Maka semuanya harus ter-rebranding dalam identity Jawa Barat yang memiliki kekayaan kebudayaan dengan 4 karakter kebudayaan. Saya selalu bercerita, 1 Sunda Kulon, 2 Sunda Wetan, Cirebon Bramayuan, yang 3 Sunda Kidul, yang keempat Sunda Pertengah. Ini Sunda Tengah saya menyebut. Itu melahirkan keragaman itu, dan itu harus membangun identity. Maka rumusannya adalah nanti gedung SD sesuai dengan karakteristik wilayah kebudayaannya, gedung kantor pemerintah sesuai dengan karakteristik wilayah kebudayaannya, kemudian gedung-gedung pagar-pagar kantor bila pagar rumah rakyat nanti suatu saat sesuai dengan karakteristik kebudayaannya. Suatu saat kalau negara sudah bisa mengatur detail sampai rumah IMB-nya diatur sampai bentuk bangunannya oleh negara, maka kita akan membentuk karakter itu. Sesuatu yang original itu akan melahirkan kesakralan. Kesakralan itu akan melahirkan penghormatan. Penghormatan itu tidak akan melahirkan perusakan. Kenapa kita hari ini ribut masalah bencana? Karena hutan tidak disakralkan, mata air tidak disakralkan, sungai tidak disakralkan. Akibat itu semua kita merasa undang-undang bisa ngatur semua, dan kita merasa aparat bisa mengatur semua. Ternyata hasilnya adalah kekacauan. Maka saya termasuk orang yang sangat menjunjung tinggi sakralitas. Sehingga kalau lihat ornamen di sini bahkan tanpa bunga yang mahal, ini bukan dilahirkan oleh orang seniman yang berkarya, Pak. Ini tukang sapu saya yang bikin, namanya Mang Mamat. Jangan. Itu Mang Mamat. Ini Mang Mamat. Itu dia yang setiap hari di rumah saya bikin ini. Nah sekarang berpadu dengan si Gondrong yang orang Tasik. Saya juga nggak tahu kenapa Salim bikin lagu seolah-olah diputuskan oleh perempuan Tasik. Itu orang Malaysia.
Nah, dan di Kuala Lumpur itu banyak orang Tasik. Itu cerita kata politisi perempuan Malaysia pada saat itu. Ceritanya ke saya begitu. Bahkan dia sampai punya kakak angkat orang Tasik. Itu ceritanya ke saya begitu. Jangan dipanjangkan sama yang lain. Dan tidak ada kaitan dengan saya bikin paspor. Nah, sebenarnya apa sih? Ini yang gini, ini tourism itu nanti menjadi sesuatu. Kenapa? Nanti orang Jakarta, dia akan nanya anak-anaknya, ini apa? Ini apa? Ini apa? Nah, saya boleh ke Kadis Pariwisata dan Kadis Pertanian, boleh dong kolaborasi di tempat ini aja, ruangan-ruangannya dimanfaatin. Bapak bisa memanfaatkan museum sejarah peradaban beras. Isi. Di mana orang pertama nanam padi, dari padi kemudian dulu nanam masaknya pakai apa, terus pakai apa sampai kekinian hari ini. Pakai seeng, dari seeng kemudian geser ke peradaban langseng, dari langseng ke peradaban magicom, yaitu peradaban kacau gitu. Nah itu lahirlah kekacauan dan lahirlah perempuan yang tidak mengenal lagi proses masak, dan lahirlah perempuan yang tidak ngerti bahwa nasi yang dimasukkan di setrum, airnya ada di situ, mengakibatkan kadar garamnya tinggi dan rasanya hilang. Nah ini, orang Sunda itu dari dulu kekuatan makannya bukan di ikannya, kekuatan makannya di kejoknya. Lamun kejok napulen, dahar jenis sambal, terus kemudian pakai bakakak ayam, gigiran ayam gelis, nah. Ini kan, nah berikutnya adalah perjalanannya apa? Saya ini mau minta maaf pada siapa? Pada jajaran birokrat Provinsi Jawa Barat. Dari mulai sekda, para asisten, para kepala dinas, para kepala badan, kepala biro, kepala bidang, sampai ke tenaga ahli, sampai pada TPK semuanya. Kenapa? Karena saya ini dari dulu kalau memimpin itu mengikuti kata hati, tidak dalam rumusan orang. Visi misi saja tidak melibatkan ahli, ditulis sendiri. Kemudian menyusun kerangka pembangunan itu berdasarkan apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar dan apa yang saya rasakan. Pengalaman saya sudah keliling di Jawa Barat. Dengan hari ini saya sudah berkeliling di 3.000 desa. Saya sudah keliling. Jadi saya ngerti topografi Jawa Barat, dan kemudian modal saya pembangunan itu hanya WA, yaitu kepala bapedanya harus siap terima WA dari saya. Kalau kata Pak Asisten Dinas, dia menjadi kepala bapeda itu mikir. Itu kan kalau begitu kan ngomongnya ke kepala bapeda, nggak apa-apa ngomong gitu. Di kepala bapeda di Yunah bapak jadi asisten, kena ukur pidato unggul, mikir. Nah, dan dalam itu saya detil Pak. Dan saya tuh dari dulu memang punya mimpi. Jawa Barat tuh punya karakter, jalannya harus lebar, harus berdrainase, harus ada trotoarnya, harus ada tiang PJU-nya, dan tiang PJU-nya harus punya warna ketika orang melihat, melambangkan apa, menggambarkan apa. Setiap detailnya harus ada nilai filosofi yang bisa dijelaskan. Saya punya mimpi nggak boleh lagi ada lampu, kabel-kabel listrik, telepon, kemudian berbagai perangkat yang menunjang telekomunikasi berantakan. Saya nggak mau. Saya nggak mau lagi lihat warung-warung pakai plastik hijau. Saya nggak mau lagi. Itu peradaban tertinggal kok. Kenapa? Orang tua kita itu sudah mewariskan desain saung dengan pakai injuk atau pakai bahan lainnya, sudah memiliki desain yang sangat luar biasa. Dan andai kata itu ditata dengan rapi, maka ini akan menjadi kekuatan magnetik yang melahirkan orang Jakarta tidak akan kemana-mana, pasti ke Jawa Barat, jaraknya dekat. Dan Jawa Barat itu terkenal apa? Makanan. Makanya apa?
waktu saya ketemu sama Bupati Indramayu, saya bilang kita lagi bangun nih, Pak Bupati begini, Pak Bupati gini. Indramayu itu peninggalan aksesoris peradabannya sangat luar biasa. Kalau itu nanti diterapkan menjadi aksesoris pembangunan, dari mulai gedung kantor, gapura, semuanya fair ya. Sudut negatif Indramayu akan berubah menjadi sudut yang sangat positif. Dan apalagi dengan industrialisasi yang sekarang, itu akan menjadi masa depannya Indramayu. Itu saya pelajari, dan karakter kebudayaannya masih hidup. Karena urbannya masih rendah, masih murni warga Indramayu. Sumedang juga sama. Saya lihat tahu itu identity. Cuman persoalannya orang Padang itu bikin rumah pakan patung, dibikin desain khas sampai Singapura, sampai Amerika. Seperti itu. Rumah makan Sunda jarang. Itu tahu Sumedang, kalau didesainkan bahwa tahu Sumedang itu adalah bangunannya seperti ini. Kemudian tahu Sumedangnya dimasukin daftar hakinya, pemegangnya siapa, dan nanti ada standarisasinya. Siapa yang buka warung tahu Sumedang, warungnya harus seperti ini, bentuknya seperti ini, standarnya begini. Maju, Pak. Ini problem. Datang ke Jawa Barat mah ngeunah dahar, ngeunah hees. Ini romantis ini tempat, Pak. Saya berani bongkarin bangunan di perkebunan. Kenapa? Karena saya ingin melihat jangka panjang. Kalau kita terus-terusan mindsetnya pariwisata ngandelin orang yang jualan pikir kebun teh, harga mie-nya jadi 25.000, kopinya 15.000, bubar. Kenapa? Yang datangnya itu ya begitu-begitu aja. Tapi kalau kita mau merubah mindset, jalannya lebarkan, drainasenya, kemudian semuanya bersih, kemudian nanti setiap pos ada pos pengamanan, terus nggak boleh lagi orang bikin tanamin di pohon, nggak boleh lagi pasang atribut di mana. Nanti kita bikin jalan ini yang untuk area promosi politik, ini sepisnya, ini promosi yang untuk kegiatan-kegiatan bisnis, ini sepisnya, semuanya ditata. Dan saya sudah perintahkan kepala PU Provinsi Jawa Barat membongkar seluruh reklame di seluruh wilayah jalan Provinsi Jawa Barat. Kita gunakan reklame digital, bongkar. Itu banget. Gak bisa lagi. Kota ini ketutup, balik. Nanti kita kasih ruang. Pas musim kampanye ya boleh menggunakan. Kan dibanding dengan berantakan seperti sekarang. Nah nanti di kota Bandung kan ada dua hal yang nanti dikelola oleh provinsi. Yang pertama adalah jalan dari arah Lembang sampai Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dari mulai jalan trotoarnya nanti Pemprov yang kelola. Nanti kita buat, kita tata. Yang kedua adalah jalan dari Pasteur sampai Gedung Sate. Nah, Gedung Sate, Pak Ketua, itu saya termasuk yang mengusulkan ada Bu Sekar. Kalau bisa sih batanya tetap merah. Tapi arsiteknya mengatakan bahwa harus senada dengan warna putih gedung. Ya akhirnya ya kita ngikut ke arsitek gitu loh. Nah tapi itu kalau saya sih waktu itu merah aja tetap sesuai dengan aslinya. Tetapi Pak arsiteknya harus senada. Tetapi yang pada akhirnya juga karena pagar Gedung Satenya sudah senada putih, ya seluruh tugu batas sekarang jadi putih karena nggak mungkin beda. Karena ini nanti semua, dan saya katakan nanti saya ingin menciptakan gedung-gedung keresidenan itu nanti tertata semuanya, desainnya sama. Kemudian nanti sekarang yang sudah selesai itu adalah tugu batas provinsi. Tadi coba lihat, dan itu selalu menjadi cerita. Nah, yang paling menarik hari ini adalah hilangnya fungsi Dinas Informasi Komunikasi. Kenapa? Sudah diganti oleh warga. Warga tiap hari cerita kan, weh jalan meni halus, kan gitu loh situasinya. Nah ini yang perbatasan Provinsi Jawa Barat. Saya ingin dan nanti Pak Is itu semua se-Jawa Barat begini. Nanti ada perbatasan tiap kabupaten semua sama.
Dan setelah itu nanti harus bikin rest area Pak. Di sebelah mana? Jadi orang berhenti, ada yang dilihat setiap titik. Nanti ada perbatasan kecamatan, ada perbatasan desa terkoneksi dengan baik seluruh wilayah. Nah, ini belum selesai, kayaknya hari ini selesai. Terima kasih, ini pada Kepala Dinas Perkim. Ya, terima kasih, ini sudah berkarya. Ya, Perkim yang lama yang bikin. Yang baru belum punya karya. Tapi Kepala Perkim yang lama tuh kalau lama-lama sama saya kasihan, karena sangat tertib, normatif, dan akhirnya kelihatan capek ngadepin saya. Karena saya begini disesuaikan aturan aja. Jadi saya sangat menghormati orang yang sangat normatif untuk tidak depresi. Sama dengan asisten 3 itu, kalau jadi kepala BKAD saya terus repot dulu, ibu bisa stres. Karena saya orangnya begitu, udah lebih baik asisten 3 aja. Pokoknya honor mah dasar uang. Nah ini yang perbatasan Lembang. Sebenarnya dulu Pak Perki kita bikin berapa kita siapin? Ya 10, tapi waktunya nggak cukup. Karena saya rubah gitu ya. Nanti yang 10 tahun depan akan dibangun di berbagai tempat. Pengennya saya langsung 27 kabupaten kota. Dan nanti branding kita adalah di perbatasan Banten, perbatasan kota Jakarta. Nanti perbatasan Cirebon, dan sekarang orang itu masuk Jawa Barat sudah beda. Ciri khas jembatan di Jawa Barat nanti adalah ada gapuranya dan ada lampunya, itu sudah standar. Ciri khas. Ini ada gapuranya dan ada lampunya. Nah itu kan bentuk-bentuk ini yang saya pertahankan terus, yaitu kebun teh. Nanti terus saya ucapkan terima kasih Kepala Dinas Perkebunan yang hari ini sudah mulai membongkar daerah-daerah, dikembalikan memang. Nah, apa sih tujuannya? Saya boleh lah. Bencana itu akibat tidak adanya hubungan emosional antara alam dengan pengisi. Ya, jadi alam itu selalu merespon. Jadi kalau kita merusak di sini, alam merespon di sini. Kalau kita bunuh di sini, maka temennya yang di sana. Kalau kita merusak air di sini, air yang di sana. Jadi satu kesatuan sistem. Saya meyakini betul bahwa kalau kita hari ini punya kesadaran kolektif, mengembalikan perkebunan teh, mengembalikan pohon, mengembalikan hutan, kemudian mengembalikan mangrove, mengembalikan daerah aliran sungai, semuanya kita kembalikan, saya yakin bencana termasuk megatrust tidak akan. Tapi kita sebaliknya, kita nyengajain, kita terus memberikan izin perumahan, terus puncak-puncak dihabiskan, terus saja itu dekat. Itu sudah hidup begitu. Nah, karena itu saya berusaha hari ini untuk membangun kesadaran itu, menanam, membersihkan, dan kita paham bahwa kita akan berhadapan dengan orang yang sudah kehilangan nalar. Orang yang sudah kehilangan nalar. Dan saya dalam setiap hari melihat orang, banyak sekali yang sudah kehilangan nalar dan sudah kehilangan jiwa. Dan orang yang kehilangan nalar dan jiwa itu hidupnya selalu menderita, tidak pernah bahagia. Dan hari ini kita punya potret di mana warga Jabar itu sudah mulai terbangun nalar. Coba ini tadi ada tuh yang cerita pagi-pagi di Bekasi dan sahabat. Nah, ini warga yang sudah punya nalar. Tepuk tangan ke warganya. Itu Pak. Oke, udah aja boleh Bang. Lagi di kerumunan anak-anak. Ya udah. Jadi kalau warga saja yang tidak bergaji mempunyai nalar, apalagi petugas. Jadi saya bawel Pak Satpol PP.
itu sepanjang areal, udahlah jalan provinsi mas sekarang nggak boleh ada bangunan liar, nggak boleh ada reklame liar, nggak boleh ada spanduk yang ditempel di pohon, nggak boleh pohon dipakok. Udah Satpol PP-nya dibagi, jangan numpuk di Bandung, konsinyir dengan PU, karena PU nggak berani cabutin kalau nggak ada Satpol PP. Anak-anak nggak apa aja, konsinyir kita bersihkan. Di malam tahun baru ini Jawa Barat sudah bersih, dan mohon maaf kalau gubernur ngurus teknis. Kenapa ngurus teknis? Karena banyak bupatinya nggak berani. Ada bupati berani, anak buahnya Pak Wono malah. Tapi ya sudah, kita doakan mudah-mudahan mendapat kemudahan. Ini bupatinya nggak berani. Saya ketemu camat Lembang, istrinya rajin bersih-bersih, telepon saya, bantuin Pak Gubernur, katanya saya diserang. Susah. Kenapa sih? Banyak bupati yang nggak berani, takut kehilangan elektoral, takut tidak dipilih. Padahal saya katakan, semakin tegas pemimpin, semakin berhasil, semakin tingkat elektoralnya semakin tinggi taruhan. Dari dulu bisa membuktikan. Nah, ini yang harus terus dilakukan. Konsinyir, memetakan, kemudian mendesain. Kenapa ini dilakukan? Karena kita ini ingin mesejahterakan warga. Mesejahterakan warga apa? Ingin meningkatkan pendapatan daerah, kabupaten, kota. Kenapa? Karena pendapatan daerah, kabupaten, kota yang tertinggi, yang terbesar adalah sektor pariwisata, restoran, dan hotel. Sudah. Itu. Duitnya gede, bermanfaatnya tinggi, tidak merusak. Ini yang, dan restoran dan hotel akan tinggi manakala daerahnya ramah dikunjungi. Daerah akan ramah dikunjungi manakala 1. bersih, 2. rapi, 3. ramah, 4. banyaknya pertunjukan. Sudah. Ini yang. Nah, untuk itu pembangunan infrastruktur di Jawa Barat kan, yang mengorbankan semua kepentingan. Siapa kepentingannya? Anggaran organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat turun drastis, terutama yang biasa menikmati kegiatan belanja apa? Ada belanja modal, belanja rutin pegawai pemerintah, atau belanja barang. Nah, ini kan turun. Nah, karena ini turun, ya kita harus cari solusi-solusi lain ke depan. Kenapa? Karena kita tahu, udahlah tahu Provinsi Jawa Barat bebannya tinggi, harus nyicil, menurun pendapatnya tajam. Sedangkan masyarakat hari ini mulai semuanya mengharapkan provinsi menyelesaikan semua hal. KPG kapadedi wae. Padede banjir, padede. Nah, nanti tugasnya yang dapil Cirebon. Banjir di Cirebon karena areal yang itu ruang terbuka berubah jadi perumahan. Terus kemudian daerah aliran sungainya mengalami pendangkalan, sedimentasi, dan kemudian bangunannya sudah mepet ke sungai. Tuh, gitu. Hulunya terjadi perubahan peruntukan di kaki Ciremai. Jadi ancaman Jawa Barat itu nanti di 3. 1. Bencana yang diakibatkan alih fungsi lahan dan hutan serta gunung di kawasan Bogor Cianjur yang berdampak pada bencana di Depok, Bekasi, Kerawang, dan Jakarta. 2. Bencana di wilayah Bandung yang diakibatkan rubahnya peruntukan areal Bandung Selatan dan Bandung Utara.
Yang ketiga adalah wilayah Cirebon, Majalengka, Indramayu yang diakibatkan perubahan peruntukan Gunung Ciremai. 3 hal ini. Nah, ketiga hal ini termitigasi menurut saya dengan 2 hal. 1 secara intelektual, 2 secara spiritual. Secara intelektual maka kita harus segera memitigasi bencana, mempetakan tata ruang, melakukan tindakan-tindakan yang nyata dan terukur, kemudian melakukan reboisasi, normalisasi, penataan ulang perumahan pemukiman. Secara spiritual kita harus sama-sama memohon kepada Allah, melekatkan diri kita pada leluhur kita, minta ampun pada Allah, minta maaf pada leluhur karena kita sudah merubah peruntukan yang leluhur kita tetapkan. Sehingga bahasa Pak Ketua DPRD ini benar. Kalau gedung Belanda heritage, ada tata keramanya. Kalau ingin melakukan perubahan, harganya mahal benar. Tapi gedung-gedung atau daerah-daerah sakral yang itu kampung adat dan sekitarnya, kita melupakannya seolah-olah harus hilang, ditelan oleh sejarah. Nah, saya terus terang meyakini bahwa para penjaga lingkungan itu adalah masyarakat adat. Masyarakat adat ini seringkali dipidana karena dianggap melawan para penambang, dianggap melawan undang-undang pertambangan. Di undang-undang pertambangan itu ada pasal menghalang-halangi kegiatan tambang itu bisa dipidana. Ini aneh. Padahal orang itu menghalang-halangi karena dari tambang sungainya tercemar, dia kehilangan sumber penghidupan. Dari tambang hutannya hilang, dia kehilangan sumber penghidupan. Jadi hari ini agak aneh, ada peristiwa orang mempertahankan haknya sebagai warga negara, mempertahankan lingkungannya, dipidana. Orang yang merusak dihargai, undang-undangnya harus direvisi. Ini penting, ini catatan penting. Nah, ya, yang berikutnya adalah kita bisa lihat, Pak. Misalnya saya ngutang nih. Utang saya dengan hari ini 2.900.000.000. Utang saya janji 2026 saya selesaikan. Yaitu pada seorang tua, lupa namanya, yang berada di kaki gunung gede, Gunung Halimun Salak, kerjanya nanam pohon. Ketika saya tawarin 1 pohon dari mulai 100 juta sampai 1 miliar, kamu nebang, saya kasih uang, dia menangis, lebih baik mati kelaparan daripada menebang pohon. Itu harus dihargai. Nah, kemudian muncul juga kan seorang tokoh perempuan yang berubah hutan seluas 20 hektar menjadi hutan organik. Dan saya menetapkan Kepala Dinas Kehutanan untuk di setiap gunung itu harus ada kuncen leuweung. Itu dikembalikan. Karena apa? Saya jujur aja kalau ngandelin petugas nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Cukup selfie, video ada. Kenapa jiwanya nggak di situ? Tapi kalau dia jiwanya di situ, spiritualitasnya di situ, dan kisah heroik itu ada di kisah Mbah Mari yang menjaga Gunung Merapi di Jogja. Bayangin seorang kuncen gunung menjaga Gunung Merapi, api sudah membara, lahar sudah jatuh, tidak mau turun. Kenapa? Karena rajanya belum menyuruh turun. Bayangin kesetiaan pada negara, kesetiaan pada lingkungan, padahal mereka orang yang tidak dibayar. Saya hanya satu hal aja, kita membangun tidak boleh merusak, kita optimalkan seluruh apa yang ada. Kita membangun adalah berinvestasi. Berinvestasi untuk apa? Untuk masa depan kita. Sehingga di 2026 nanti kita ingin Jawa Barat jauh lebih tertata, kemudian Jawa Barat lebih terkoneksi, dan perencanaan pembiayaannya kabupaten kotanya tidak boleh meninggalkan silpa yang besar. Ada kabupaten-kabupaten yang silpanya masih lumayan,
nanti nggak boleh lagi. Kenapa? Karena di balik itu ada kebutuhan publik yang harus terlayani. Kita nggak usah ngurusin orang lain, kita fokus saja urus diri kita. Provinsi Jawa Barat harus menjadi provinsi yang terdepan dalam transparansi, provinsi yang terdepan dalam komitmen ekologi, provinsi yang terdepan dalam komitmen pembangunan sumber daya manusia, dan provinsi yang terdepan dalam mengelola investasi. Tetapi investasinya harus dipetakan dengan baik, Pak. Kenapa? Nanti jangan sampai warga kita tidak bekerja. Ini saya paham yang begini. Kenapa? Prioritaskan masyarakat yang ikat pabriknya, ngerti teknologi, suruh kerja jadi kelas menengah terus. Kenapa? Kalau ini tidak dikembangkan, Subang berkembang, Indramayu berkembang, sekarang Majalengka berkembang, Kuningan berkembang, Cirebon berkembang. Tapi kalau sumber daya tempatnya tidak dibangun pendidikan dengan baik, tidak berbasis profesionalisme, mereka tetap akan jadi penonton lagi. Nah, saya nggak mau. Saya ingin ke depan semuanya terkoneksi, maka pendidikan berbasis industri. Kepala dinas pendidikannya harus rajin datengin pabrik, tanyain kebutuhannya berapa, tawarin terus, harus rajin terus, keliling. Saya kemarin ke Pinpas, ya seneng sih industrinya berkembang, tetapi penyediaan tenaga kerja tempatnya masih jauh. Seneng, dan gajinya itu begitu masuk 6-7 juta, kan sayang. Orang sana tergusur sawahnya, tergusur rumahnya, masa tidak mengalami perkembangan. Ini caranya memang harus teknis, tidak boleh lagi administratif. Kalau dulu gubernur itu administratif, sekarang harus teknis. Termasuk evaluasi anggaran kabupaten kota. Kita tidak boleh administratif lagi, harus teknis. Jangan satu sisi minta anggaran ke kita, tapi di sisi lain anggaran di dalamnya digunakan untuk kebutuhan lain yang bukan kebutuhan dasarnya. Gak boleh. Ini harus mulai detail, gak boleh lagi administratif. Kenapa? Kalau dibedah administratif, provinsi dan kabupaten kota nanti satu kesatuan gerak, satu kesatuan visi, kuat, membentuk karakter yang kuat dalam pembangunan. Saya yakin 2029 Jawa Barat akan menjadi provinsi yang berbeda dan istimewa itu. Tantangannya berat. Nah, kalau ada rame di Cigudeg, rumpin masalah dana kompensasi, Pak Is, sebenarnya masalahnya itu. Yang kita minta itu adalah warga yang terdampak penutupan tambang. Tetapi pada prakteknya, karena mungkin namanya warga ya, kalau dengar ada bantuan duit, akhirnya terus mengalami perubahan. Asalnya 4.000 naik 6.000, asalnya 6.000 naik 16.000. Ya uangnya kan segitu, ya sudah, daripada dibagi jadi ribut, sudah nanti saya penuhi semuanya di bulan Januari, kasih aja 16.000 daripada ribut. Setelah itu kita rubah cara berpikirnya, nggak boleh begini terus. Kalau dengar, jadi kalau ada yang teriak di media sosial, ya dengekeun kusia, ngadenge aya bantuan UMKM, KBE jelema jadi UMKM. Ngadenge aya bantuan dengan rakyat miskin, KBE jelema ngaku miskin. Aing merek nyieun program bantuan nu gelo. Nah, jelema KBE ngaku nu gelo moal. Ya teman gue. Nah, yang menarik, saya terakhir ini, yang menarik hari ini adalah publik itu sudah mulai nggak nyalahin pemerintah provinsi sekarang. Sudah mulai nyalahin, mungkin macamnya, ini ganti pemimpin, aja kudu ganti rakyatnya, cereng. Ya kita para politisi tahu lah ya, yang suka bergaul dengan masyarakat, bager kemanehna, gering diubah, sekolah di sekolah. Nah, kalau bah kampanye kan saya jempan apa pakai sarua. Kita ini para politisi lah. Diurus, maju diurus, ya diurus. Nah, kalau bah yang nilu kabelah itu pengalamin kita juga.
Jadi apa namanya, jiwa buaya itu bukan hanya milik kita, tetapi juga milik mereka sebenarnya. Tahu nggak? Tapi mungkin karena lapar atau karena apa saya nggak tahu lah. Tapi daerah itu baragu, kita biasanya disebut elit gitu kan. Nah ini kita punya harapan bahwa hari ini rakyat Jabar sudah mulai tumbuh menjadi rakyat yang tersadarkan. Rakyat Jabar sudah mulai speak up sampah, rakyat Jabar speak up jalan, rakyat Jabar mulai speak up, sudah mulai ngomong, sudah mulai rasional. Termasuk hiruk pikuk yang terjadi saat ini, saya melihat bahwa masyarakat Jabar itu sudah mulai cerdas. Kita paham, kita butuh investasi. Kita paham, kita harus menjaga investasi. Kita paham juga, kita harus menjaga kesejahteraan buruh. Dua-duanya harus berjalan seiring dan sejalan. Dan kita juga paham bahwa seringkali ketika banyak buruh yang ter-PHK, seringkali mereka jarang yang membela dan mendampingi sampai tuntas. Saya ini nanganin, udah terlalu ribuan yang saya tangani. Saya tuh nanganin dulu pernah mendapat tekanan luar biasa, habis itu gulung tikar. Setelah gulung tikar itu saya harus ngebungkusin beras 5 kiloan untuk mereka bisnis. Saya tuh ngalamin. Untuk itu sama-sama kita jaga investasi dengan baik. Ada disparitas iya, tetapi dan saya sampaikan kalau bicara UMK penetapan provinsi, yang provinsi itu nggak dipakai. Yang dipakai itu adalah UMK kabupaten kota. Nah UMK-nya yang tertinggi hari ini adalah Kota Bekasi dengan hampir 6 juta. Jadi 5.999. Keduanya Kabupaten Bekasi, ketiganya Kabupaten Karawang, keempat Kabupaten Purwakarta. Kemudian yang terkecil Banjar ya Bu ya? Hah? Pangandaran ya, berapa Pangandaran? Iya, karena di situ pabriknya juga nggak ada. Jadi dan mudah-mudahan ada yang menengah yang hari ini tumbuh, Subang, Majalengka, Indramayu. Ini Cirebon hari ini harus tumbuh dengan baik. Tujuannya untuk apa harus masuk ke sana? Kalau di Indramayu nanti industrinya banyak, di Subang industrinya banyak, Majalengka industrinya banyak, terutama Indramayu, Cirebon, maka angka kemiskinannya akan turun. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Terima kasih pada pimpinan DPR, ya DPRD Provinsi Jawa Barat yang selama ini konsen terhadap Pemprov Jabar. Kemudian kita memiliki visi yang sama. Terima kasih pada seluruh keluarga besar Pemda Provinsi Jawa Barat yang telah bekerja dengan baik dan bersumbangsi bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Saya menyampaikan selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru rezekinya bertambah, hidupnya berkah, dan dijauhkan dari mara bahaya. Dan saya ucapkan pada semuanya, mohon yang kelebihan rezeki jangan tambah istri. Kalau yang kelebihan rezeki tambah istri itu sama dengan menghina gubernur. Gubernur aja belum dapat sampai hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Mudah-mudahan besok bisa berliburan bersama keluarganya masing-masing. Mudah-mudahan masih punya uang untuk liburan. Kalau tidak di rumah saja. Mudah-mudahan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.